Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Dewi Lestari dari kelas 2C dengan NPM E2035223724. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai jurnal penyesuaian dari mata kuliah akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Lala Sulastri, SOS MSI. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Penyesuaian atau adjustment merupakan langkah menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan atau mengoreksi saldo-saldo sementara dalam buku besar agar menjadi saldo yang sebenarnya. Penyesuaian dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga dapat dikelompokkan menjadi deferral dan accrual. Yang ke-1, deferral. Deferral berkaitan dengan penundaan atau penangguhan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke dalam akun buku. Sedangkan accrual berkaitan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat ke dalam akun. Akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi adalah yang ke-1, perlengkapan, yang kedua, penyusutan aktiva tetap, yang ketiga, beban dibayar di muka, yang keempat, pendapatan diterima di muka, yang kelima, beban yang masih harus dibayar, dan yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Materi selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ke-1, perlengkapan. Setiap akhir periode akuntansi, perlengkapan yang telah terpakai disesuaikan dengan cara mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan disimpan di debit dan perlengkapan disimpan di kredit. Yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Setiap akhir periode akuntansi, penyusutan dikoreksi dengan cara 1. Mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Yang kedua, mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban disimpan di debit dan dibayar di muka disimpan di kredit. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai beban, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang belum dijalani tetapi sudah dicatat. Jurnal penyesuaiannya yaitu dibayar di muka disimpan di debit, sedangkan beban disimpan di kredit. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan, maka disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan sampai akhir periode. Dan jika pada saat terjadi dicatat sebagai utang, maka disesuaikan sebesar yang sudah merupakan pendapatan pada akhir periode akuntansi. Yang kelima, beban yang harus dibayar. Pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Materi keempat, saya akan menyampaikan mengenai hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. Yang ke-1, hampir tidak pernah menyertakan kas.
Tujuan jurnal penyesuaian untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip percobaan, mencocokkan, mendapatkan, dan biaya selama periode akuntansi. Yang kedua, debit selalu sama dengan kredit. Yang ketiga, memiliki satu akun neraca yang terdiri dari aset, kewajiban atau ekuitas, dan satu akun laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan atau beban di entry jurnal. Materi kelima, saya akan memaparkan mengenai cara membuat jurnal penyesuaian. Cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang ke-1, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Yang keempat, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Materi ke-6, saya akan menyampaikan mengenai fungsi jurnal penyesuaian. Yang ke-1, supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal, pendapatan, dan beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode, sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang keempat, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi sebenarnya. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.